Adik-adik, kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, adik-adik mengikutinya. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya Tuhan, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 Gita Sorga Bergema. Sambil adik-adik bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya Tuhan, sinarilah terang hati kami agar kami layak menerima kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Amin.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Cindy, tahu nggak ibadah hari ini spesial banget loh Kak Cindy. Apa sih yang spesial Kak Nova? Hari ini Kak Cindy kita akan merayakan Natal yang pertama dari kelas 3 sampai tunas remaja Kak Cindy. Walaupun nanti ibadah kita akan secara online, adik-adik tidak boleh berkecil hati, harus tetap semangat dan penuh sukacita. Benar banget Kak Cindy. Yuk adik-adik kita sama-sama doakan semoga Natal di tahun depan kita bisa sama-sama ibadah di gereja kita ya Kak Cindy. Oh iya Kak Nova, tema Natal kita hari ini apa sih Kak? Tema Natal kita di tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yaudah, ayo Kak Nova kita mulai aja ibadah kita Natal pertama kita. Oke Kak Cindy. Kasih Allah takkan berubah selamanya. Semua ciptaannya mengagungkan namanya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu pop rohani Semesta Bernyanyi. Dengarkan liturgi pertama penciptaan dari kelas 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Amin. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. 1 ayat 14a. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Amin. Kejadian 1 ayat 14b. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melihat cakrawala. Amin. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah
melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Kejadian 2 ayat 4. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu dicipta, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Amin. Mari sembah dan puji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1, Hai Mari Berhimpun. Mari kita dengarkan liturgi kedua kejatuhan manusia dalam dosa dari kelas 4. Kejadian 3 ayat 1b. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sada Musa tolu ayat sada b. Atae tongondo dido debata naso jadi panganon guna siang saluhu hau akana dipolakan. Amin. Genesis 3 ayat 1b. And he said to woman, in the his good sight, you shall not eat from it or touch it, or you will die. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sada Musa tolu ayat tolu. Alai anggo sian parbue ni hau nadi pasitongan ni porlaki didok debatado. Unang pangan hamos yani, yala unang jama hamu asa unang mate hamu. Genesis 3 chapter 3. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Amen. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
1 Musa 3 ayat 4. Dung inina uloki ma mondok boru-borui dang natutu hamu mate. Genesis 3 chapter 4. The serpent said to the woman, "You surely will not die." Amen. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah tahu bahwa pada kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Sada Musa 3 ayat 5. Ediboto debatado sadari tipangan hamu siani. Tonggal mama tamuna gabedoson hamu umboto nadenggan dohot naroa. Amin. Genesis 3 verse 5. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Amen. Kejadian 3 ayat 6b. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Sada Musa 3 ayat 6b. Jadi diputikhan sian parbuenai jala dipangan dilehon madohot tu sinonduk nai siani gabe dipangan. Amen. Genesis 3 verse 6b. For gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband. Amin. Sekarang adik-adik kelas 3 sampai tunas remaja akan memberikan persembahan pujian yang berjudul Indahnya Natal di Hatiku. Yuk sama-sama kita dengarkan. Namaste
Sukacita kelahiran Tuhan Yesus harus kita beritakan ke seluruh dunia. Mari kita memuji kembali Tuhan dengan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1. Hai siarkan di gunung versi bahasa Inggris, Go Tell It on the Mountain. Kali ini kita dengarkan liturgi ketiga tentang janji keselamatan dari kelas 5. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 4. Dok hamuma tu akka paroha natahuton. Terma tandimuna una hamuma biar. Ida madebata munai ro martabahan dohot mausahan. Odo ibanat tangam palwaon hamum. Isaiah 35 chapter 4. Say to those in ancient heart, take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance. The recompense of God will come, but He will save you. Amen. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Hehe mau masinandang mau aina mama panandangmu. Jalah muliaoni, Yehova picar di atasmu. Isaiah 64:1. Arise, shine, for your light has come, and glory of the Lord has risen upon. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomondo makukupi tanoon. Jala hagolapon akka bangso alena binsa nema Jehovah di atasmu. Jala masih nondang hamuliauna di atasmu. Amin. Yesaya 61 ayat 1. Sogop do tuau todin itu Jehovah ala nang minyahan ni Jehovah au mamaritaun barita nauli tu halak nadagol marsuruau pauliuli halak paroha nabojol ma tingtikon haluaon tu halak natar hurung dohon tu halak na tarate buhani hurungan. Terima kasih kakak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Dibaheni apalah Tuhani sandirima mengalehon sada tanda dihamuk. Idama gabe-gabean mah sada nambar baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama goarna Immanuel. Isaiah 7
Verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Amen. 7 chapter 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. 2 Musa 23 ayat 20. Idama sai suruo kudo suruan sada di jolong asa diramoti ho di tongan dalan jala ditogi hoko tuinganan naung hupadiri diho. Amen. 23 section 20. Before I'm going to send an angel before you, what you along to bring. Amen. Mari kita bernyanyi kembali dari lagu Kidung Jemaat nomor 101 Alam Raya Berkumandang dalam versi bahasa Inggris Angels We Have Heard on High. Kita dengarkan liturgi keempat dari kelas 6 tentang kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Matius ada ayat 10 walu. Lango hatutubi ni Yesus Kristus sangonondo. Uju orawan ni si Josepi dope inana si Mariai kebegabiando ibana siatoni perbadia andorang stoh masipa donohan dope nasida. Matius 1 ayat 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. Amen. Matius 1 ayat 20 dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anaknya yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Alai dinasongani dope, tahini rohana, diida madini pina, suruh-suruhan Tuhani, namando, tu ibana. O Joseph, anaknya si Daud, unang alang roha mangalap si Maria, gabe denganmu, saripe muse,
Ai nasian tondi parbadia, dona naeng tubuh di ibana. Matthew chapter 1 verse 20. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Amin. Matius 1 ayat 21. Tumubuhon anak maibana Yesus do goarna bahenonmu ay paluaonna do bangsona sian akka dosana sidabe. Matthew 1 verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from the sins. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Matius 1 ayat 20 tolu. Idahamu ma gabe-gabean namar bajui. Tubuan anak ma ibana. Libahen ma goarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Amen. Matthew 1:23. Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Immanuel, which translated means God with us. Lukas 2 ayat 4. Demikian Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 4. Bonat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nasaret, nangkok tuluat Judea. Terus hutan ni si Daud, namar goar Bethlehem, alasian pomparan diala marga ni si Daud ibana. Amin. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 1 ayat sia. Jadi adu marborngin di ladangna diisi aka parmahan, mangingani penahan nasida. Jadi didapoton sada seru-seruan manasida. Jala marsinondong ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Amin. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Alai didok seru-seruan imatu nasida unang mabiar kamu. Ay barita halalas ni roha godang duhuguan tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ay nang tubudo dihamu sabor nginon. Dihuta si Daud si paluai ima Kristus Tuhane. Luke chapter 2 verses 10 and 11. But the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy which will for all the people. For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. Lukas 2 ayat 16-17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Lukas 2 ayat 16-17. Jadi hatop mana sida laho tusi gabe jumpangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi.
na peyak di panggagatan ni asadung di ida dibari tahun nasida ma buah-buah. Naung di hatahon tu nasida taringot tu dagdanaki. 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terima kasih. Shalom. Matthew 2:1-2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, magi from the age Arvid in Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. Selanjutnya kita dengarkan liturgi terakhir dari kelas Tunas Remaja tentang kemuliaan. Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 10-1-10 opat. Jala topuma adong dongani suru-suruani torop akap parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok hasangapon ma di debata nani gijang. Damema di tanoon dia kajolma halomoani. Luke chapter 2 verses 13 and 14. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan berjalan dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pasalnya 117 ayat 1-2. Puji ma Jehova hamu aleaka parbegu sudena. Puji ma ibana hamu aleaka bangso sudena. Aitu nagudang do hasni rohana tuhita jala roh di salelengna. Do habonaran di Jehova. Haleluya. Psalm 117, verse 1-2. Praise the Lord, all nations, Lord him, all peoples, for his loving kindness is great toward us, and the truth of his Lord is everlasting. Praise the Lord. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Psalmen 110 ayat 1. Mandek maulate mahamutu Jehova. Ai pardengkan bahasa do ibana. Ai rodi saleleng-lelengna doa sini rohana. Psalmen 118 chapter 1. Give thanks to the Lord, for he is good, for his loving kindness everlasting. Amin. Mazmur 119 ayat 4. Biarlah orang takut akan Tuhan, berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Psalmen 119 ayat 4. Dohono niangkana mangka biari jahu ama. Air di saleleng-lelengna doa si niroha nai. Amin. Psalm 118 verse 4. All let those who for the Lord say his loving kindness is everlasting. Amin. Mazmur 145 ayat 2 dan 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin.
Psalm 145 ayat 2 1 ayat 3 Garup ari do pujion hujala pasan ponku goharmu rodi salelen lelengna timbu do jahoba jala si pujion si tutuk tu naso hadodoan do hatim bulonai. Psalm 145, Article 2 to 3. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and highly to be praised. His greatness is unsearchable. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sang juru selamat yang dinantikan telah lahir, datang dalam kesederhanaan dan keprihatinan, namun penuh kemuliaan. Marilah kita sama-sama datang memuji Dia, mengagungkan Dia, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita bernyanyi lagu pujian dari buku ND nomor 616 ayat 1, Uli nai di Borngina Badia. Thank you.
suara tangis itu. Tangis seorang bayi yang kudus, anak Allah yang tunggal. Di malam Natal ini, Engkau diutus ke dunia untuk tebus dosa kami, semua umat manusia. Malam ini, malam Natal ini, malam yang sunyi dan mencekam, malam pemutusan bagi dan malam kebahagiaan kekasih. Amin. Kami mengundang untuk ke depan altar. Yang pertama, Amang Pendeta Christian Sipahutar. Yang kedua, Inang Sintua RVD Borusi Mangunsong. Yang ketiga, Ketua Seksi Sekolah Minggu Nyonya Sintua EMD Siregar Borusia Haan. Yang keempat, Ketua Natal Kak Elvida Boru Pardede. Yang kelima, Koordinator Acara Kak Elfrida Borusianipar. Yang keenam, Guru Kelas 4 Kak Yunita Boru Hutauruk. Dan yang terakhir, Kakak Guru Kelas 6 Kak Evelyn Boru Butar-Butar.
manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Pandemi sudah hampir 2 tahun kita jalani. Banyak duka yang terjadi, mulai dari kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, anak sekolah belajar secara online, kehilangan orang yang kita cintai karena penyakit COVID-19. Petani tidak mampu membeli pupuk, pencari kerja sulit, sektor pariwisata sepi pengunjungnya, ekonomi seluruh dunia menurun. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun merasakan dampak pandemi ini. Inilah beberapa profesi yang terkena dampaknya. Oh Tuhan, bagaimana saya menafkahi keluarga saya?
Sekarang ini saya kehilangan pekerjaan. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk membiayai anak-anak saya sekolah? Tuhan, tolonglah saya. Saya sudah kirimkan lamaran ke situs-situs pencarian pekerjaan, tapi belum ada panggilan kerja. Padahal saya sudah lulus kuliah hampir 2 tahun. Bagaimana saya membahagiakan orang tua saya kalau saya belum dapat kerja? Sudah hampir 2 tahun kami belajar secara online. Aku rindu Bapak Ibu guru dan teman-teman sekolah. Puji Tuhan, kami sudah bisa belajar di sekolah lagi. Senangnya, walaupun sekolah hanya seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi sekolah tidak sebebas dulu, harus memakai masker. Dan menjaga prokes. Semenjak saya masuk SMP, saya tidak pernah bertemu dengan teman-teman saya karena hanya belajar secara online. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa sekolah lagi, walaupun tidak setiap hari datangnya, dan saya masih bisa merasakan bangku sekolah SMP. Yeay! Semenjak pandemi ini, usahaku turun sekali. Bagaimana saya harus mempertahankan usaha ini? Gaji-gaji para karyawan sudah saya potong demi mempertahankan usaha ini. Utang-utang perusahaan pun semakin menumpuk. Bagaimana saya harus membayarnya? Pekerjaan saya adalah sebagai SPG mall. Tapi semenjak pandemi, orang-orang takut untuk ke mall. Sepi sekali rasanya mall ini. Padahal saya menawarkan produk, tetapi orang yang saya tawarkan tidak ada. Tahun ini saya sedih sekali. Karena opung Doli saya meninggal. Sedih rasanya tidak bisa bertemu opung Doli lagi. Dan tahun ini opung tidak bersama keluarga kami lagi. Kuenya bang, kuenya bang, kuenya bu, kuenya pak, kuenya bu, tapi tidak ada yang beli kue. Sedih sekali. Apakah mereka takut dengan beli kue ini karena takut kena virus? Kita tetap meminta kekuatan sama Tuhan untuk menjalani hari-hari kita ini. Tetap optimis dan berpengharapan supaya pandemi 19 cepat berlalu. Nah, sekarang kita harus bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Harapan hari
ke dunia memberi kedamaian. Yesus Raja Damai. Aku menyambut kedatangan Sang Raja, nyanyian pujian hanya untuknya yang lahir ke dunia memberi keselamatan. Yesus Raja Damai. Tak ada takut, yang ada damai. Tak ada khawatir, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita. Damai hidup kita. Tak ada iri, yang ada damai. Tak ada benci, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita. Damai hidup kita. Na 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 na. Kami dari tim Drama Natal mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal. Adik-adik kami yang terkasih, walaupun kita merayakan Natal harus masih berada di rumah, tapi tidak membuat sukacita Natal kita menjadi berkurang. Firman Tuhan untuk Natal kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Adik-adik, buka Alkitabnya semua di rumah, kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Itulah yang menjadi tema Natal kita pada malam hari ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Adik-adik kami yang terkasih, cinta kasih Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini memancarkan terang yang luar biasa, dan terang itu menerangi kita saat ini. Allah datang melalui anaknya Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang hari ini kita peringati menjadi momen Natal yang sangat penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakannya. Ayo, di mana itu tertulis? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itulah yang mau Allah katakan kepada kita dalam perayaan Natal kita saat ini, bahwa Allah itu sangat besar cinta kasihnya kepada umat manusia, kepada adik-adik kami sekalian. Sekarang kita adik-adik yang terkasih, secara khusus kita horong
kelas 3 hingga tunas remaja. Apakah cinta kasih Allah yang sudah Ia nyatakan ke dunia ini melalui anaknya juga kita terima dan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Hayo, harus kita lakukan. Untuk itu tema kita dan subtema kita dikatakan membangun kepedulian anak sekolah minggu untuk berbagi kasih dalam persaudaraan. Tadi kita sudah dikasih Allah. Sekarang tugas kita sebagai anak-anak Allah harus mau peduli, harus mau mengasihi sesamanya. Persaudaraan itu. Untuk itu, adik-adik kami yang terkasih, dalam Natal sekolah minggu kita yang pertama ini, kita semakin memaknai Natal itu bukan hanya sebagai perayaan yang besar, tetapi Natal ini membawa kita, mengajak kita untuk boleh lebih peduli kepada sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Dalam masa pandemi COVID ini, banyak teman-teman kita yang sangat-sangat mengalami kesusahan. Maukah adik-adik kami membantu dengan apa? Bukan hanya materi, tetapi kita doakan. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang sedang gelisah hatinya karena situasi sulit, ia bisa menjadi bersukacita. Untuk itu adik-adik kami, dalam perayaan Natal kita pada malam hari ini, kita diajak untuk memaknai Natal sebagai peristiwa pernyataan Allah menyatakan cinta kasih-Nya ke dalam hidup kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dan di Natal kita juga ini kita diajak untuk mau berbagi kasih dengan lebih peduli kepada sesama kita. Untuk itu adik-adikku, Amang sangat menginginkan kepada kalian semua, lakukanlah apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Bersukacita dalam perayaan Natal jikalau kamu mampu berbagi sukacita terhadap sesamamu. Adik-adikku yang terkasih, ingatlah bahwa Natal kita ini adalah Natal yang sangat-sangat jauh dari kesan kemewahan. Natal kita ini memaknai bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita berdoa nanti semoga Natal di tahun yang akan datang kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama merayakan Natal lagi di tengah-tengah gereja kita. Selamat hari Natal, Amang ucapkan, dan nanti selamat menjelang tahun baru. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali di tengah-tengah gereja. Dan ini Amang juga mau pamit kepada adik-adik kita semua bahwa inilah Amang untuk yang terakhir melayani adik-adik kami dalam perayaan Natal dan juga kegiatan ibadah sekolah minggu. Amang juga akan pindah tugas ke HKBP Simamora dan Amang juga akan bertemu dengan teman-teman kalian yang ada di sana, dengan teman-teman yang baru untuk juga merayakan Natal. Yakin Amang akan mendoakan supaya adik-adik kami selalu tumbuh dan berkembang dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Gloria in excelsis Deo. Horas. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan dalam perayaan Natal kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui Natal pada malam hari ini kami semakin diajak untuk boleh peduli terhadap sesama kami, untuk menyatakan cinta kasih, karena kami tahu karena Engkau begitu sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal itu untuk keselamatan kami. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh Engkau pakai menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga kami mau mewujudkan dalam perayaan Natal kami ini menjadi makna panggilan untuk boleh berbagi kasih terhadap sesama kami. Berkati Tuhan setiap kami, berkati dunia kami ini, Engkau boleh semakin memulihkannya, sehingga kami nanti boleh Tuhan dalam perayaan Natal berikutnya kami boleh bersama-sama merayakannya di tengah-tengah rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita bernyanyi lagu pujian Kidung Jemaat nomor 127 ayat yang pertama, Kandang Domba Itu Rumahnya. Sambil adik-adik banget berdiri ya. Adik-adikku yang terkasih, kita sudah memberikan persembahan kita dalam celengan kita. Kita akan memberikannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik kami yang terkasih, selamat hari Natal buat kita semua dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di tahun depan ya. Dan untuk pelaksanaan ibadah sekolah minggu berikutnya akan diinformasikan melalui grup kelas dan media sosial sekolah minggu.
adik-adik kelas 3, Abang Dewan, 4, 5, 6, dan tunas remaja sebagai berikut. Hari Minggu 5 Desember 2021 jam 8.30 sampai 9.30 dan jam 12 sampai jam 3. Sabtu jam 11 Desember 2021 jam 9 sampai jam 12. Jangan lupa